terima kasih Jandaku, coba lu bikin lagu biar pemirsa Agin TV langsung melihat lu tuh dari setiap ucapan aja bisa jadi bisa jadi lagu gitu. Kacau, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Agin TV dan pada kesempatan kali ini di studio Agin TV sudah kedatangan seorang musisi dan seorang produser. Langsung saja kita sapa Bang Martin. Luar biasa, Bang Agin. Biasa. Rame banget, rame nih. Iya. Beliau ini susah banget ya buat diajak ketemu sampai akhirnya pada kesempatan hari ini beliau memberikan waktu itu sangat luar biasa sekali. Dan kabarnya beliau ini aneh sih, gue juga kemarin ngeband terus tiba-tiba sekarang jadi produser. Langsung saja kita tanya asal muasal atau memang idenya seperti apa tiba-tiba jadi produser tuh Bang Martin. Yes. Gimana? Ya. Itu gimana itu tiba-tiba jadi produser? Jadi gini apa? Ya dulu gue ngeband sama Sanka. Ya. Tahun 2018 mulai karir sama Sanka. Terus sempat vakum di setelah COVID. Setelah COVID vakum. Setelah itu gue memutuskan untuk kerja dulu tuh. Untuk kerja, untuk nggak ngeband di Surabaya. Nah, setelah itu ternyata gue itu nggak cocok kerja. Jadi balik lagi ke musik. Jadi balik lagi ke musik gue tuh. Jadi tapi gue memulainya gini, apa yang bisa gue kerjain ya selain gue ngeband, karena ngeband itu pasti ada masanya. Contohnya misalnya ketika umur kita mungkin udah 50 atau apa, mungkin ada generasi baru gitu ya. Generasi baru yang mungkin lebih keren-keren kali ya gitu. Akhirnya gue ngobrol sama salah satu temen gue, senior gue. Nah terus dia nyaranin gue buat, Tin, lu kenapa nggak bikin rumah produksi gitu? Maksudnya gimana? Dia bikin indie label lah. Sekarang kan lagi banyak banget nih yang indie label. Secara kata beliau gitu, secara lu bisa bikin lagu gitu kan, bisa produksi sendiri dan bikin video klip sendiri dan lain-lain lah gitu ya kan. Multi talent ya. Multi talentan. Iya, gue sempat mikir juga sih Bang, maksudnya, oh iya juga ya, kenapa gue nggak mulai gitu kan? Karena kalau kita nggak berani mulai dari awal, mau sampai kapan gitu kan? Kalau nggak mulai sekarang kapan gitu kan? Makanya, gue coba nih, awalnya coba-coba cuma satu talent doang Bang. Nah, gue coba satu talent, vokalis gue sendiri si Gali. Gue coba si Gali nih gitu, nih bikin lagu deh, produksi di gue satu aja gitu kan. Gue pengen nyoba nih gitu kan, kebetulan gue udah ngebangun channel YouTube gue ya gitu. Nah gue rubah tuh semua, gue rubah jadi Mart Production itu. Nah singkat cerita, Mart Production ini gue bentuk itu sambil berjalan gue mikirin dong visi misi gue tuh apa nih. Mart Production ini gue bangun, ternyata gue punya visi misi itu, gue pengen mewadahi para musisi lokal yang kebingungan atau ketika mereka rekaman bingung mau dibawa kemana nih, ya kan? Akhirnya udahlah gitu kan, gue bantu nih gitu orang-orang itu gitu kan, biar gimana caranya mereka berkarya punya wadah gitu, jadi nggak pusing gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu sih Bang. Nah terlepas dari visi misi lu yang sekarang lu jalanin jadi produser, sekarang kan memang era digital nih. Betul. Era digital ini terlepas dari yang lagi in sekarang ada AI ya. AI. Nah, itu tanggapan lu dari sudut pandang lu nih, dari seorang musisi dan seorang produser, AI itu seperti apa? AI itu menurut gua ya salah satu apa ya sebutnya tuh, jadi dia ngebantu banget lah untuk saat ini gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri era digital saat ini sangat pesat banget. Justru gua sendiri menggunakan si AI itu untuk referensi gue membuat musik. Untuk seperti gue kadang suka bingung nih kalau misalnya recording ini gimana ya, gue bingung gitu kan, karena kan pasti ada mentoknya Bang. Gitu kan. Akhirnya gue cari referensi di AI itu, genrenya seperti apa, gue gini, oh ini ya. Tapi gue nggak mengcopy paste si
Ya itu, Oke. gitu kan kayak gitu. Nggak diambil secara mentahan ya. Enggak. Oke. Gua mentah-mentah, gua suruh take vokal udah beres enggak. Oke. Tapi gua retouch lagi semuanya gitu. Gua cuma referensi doang, oh soundnya seperti ini. Gua lebih ke oh genrenya seperti ini masuk nih kayaknya kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya AI ini bukan ancaman atau misalnya gambarannya mungkin seperti itu bukan ancaman ya sih ya. Enggak. Justru kita harus bijak sih kalau misalkan di era digital ini kita harus bijak menggunakannya. Jangan sampai nantinya malah membuat diri kita sendiri ketergantungan dengan dia gitu. Oke. Nah, terlepas dari si mass production, kita masih di mass production kita bahas. Sudah berapa lama lu memulai mass production ini sampai hari ini? Betul. Gua sampai saat ini sih kurang lebih ya, runningnya ya Bang, Running, ya. runningnya sebenarnya kalau si channel YouTube-nya itu udah kebangun sekitar 3 tahun. Oke. Cuman 3 tahun. untuk running si Mart Production-nya sendiri itu baru sekitar pokoknya bulan Maret nanti itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun berarti sekarang udah sekitar 10 bulan ya? Hampir 10-11 bulan 10 ya. bulan ya? Iya, Iya. 11 bulan ya gitu. Nah, udah berapa talent yang lu rekrut sejauh ini? Nah, untuk talent dari Gali sampai sekarang ini yang mau rilis sudah sekitar 13. 13 talent. 13 Keren talent. ya. 13 talent. Makasih. Keren. Tapi sejauh ini cara memanage ya. Ya. Cara memanage si talent lu kan namanya orang kan bermacam-macam karakter nih. Betul. Ada yang susah diatur, Betul. ada yang gampang diatur, ada yang pada saat ada event segala macam itu cara menanggulanginya seperti apa? Memang semuanya orangnya gampang atau seperti Untungnya ya Bang ya, gue bersyukur banget di Mart Production ini. Untungnya talent gue itu attitude-nya bagus semua. Wah, luar biasa. Jadi bukan yang dibilang apa ya, bandel kayak gitu, enggak deh kayaknya ya. Maksudnya mereka yang nurut gitu, yang mungkin mereka juga udah pada dewasa kali pemikirannya gitu kan di dunia musik ini kayak gitu sih Bang. Oh, gitu. Jadi nggak mudah nggak susah gitu. Nah, dari 13 talent ini berapa persen lagu yang lu buat untuk mereka atau memang setiap talent lu bikin lagu atau seperti apa, Bang? Enggak Bang. Gimana? Gue tuh memberi kebebasan untuk semua talent Oke. gue. Nah, tapi ketika mereka kebingungan, ketika mereka tidak ada susah untuk belum dapat ide atau apa, itu pasti gue bantu Bang. Misalkan gini, gue tawarkan, lu mau nggak pakai lagu gue gitu kan, gini. Kalau misalkan dia nggak pun, gue nggak pernah memaksakan talent gue untuk membawakan karya gue kayak gitu. Jadi gue memberi kebebasan karena dunia musik itu harus tulus gitu, maksudnya jadi harus bebas gitu berpikir kreatifnya gitu. Tanpa batas. Tanpa batas dong. Oke. Nggak harus gue batasin, lu nggak boleh bawain lagu lu sendiri, harus lagu gua gitu. Wah, idealis banget gua. Ya. Gitu. Ya. Ini buat pemirsa Akin TV. Bang Martnya ini adalah teman gue, teman lama. Dan konyol kalau misalnya dia sudah datang ke sini tanpa kita challenge. Nah, tapi bentar Bang, gue mau nanya nih sama lu ya sebelum lu challenge gua. Dulu kan podcast lu ini kan podcast horor ya. Lu kenapa jadi podcast tanya kayak gini? Iya, jadi gini Sebab. Mungkin karena gue jawab dulu ya. Iya. Ya, secara pribadi gue pengen ada suasana baru. Oke. Karena bosen setiap podcast ketemunya pocong, ketemunya kuntilanak. Gue rasa mereka juga udah kenal sama gue gitu kan, setiap podcast ini pasti diceritain di podcast. Kru aja sampai ketawa loh. Jadi podcast gue itu bisa jadi ngebosenin mungkin menurut sebagian orang. Jadi gue pengen sesuatu yang baru. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itulah, kurang lebih hampir seperti itu. Iya, jadi sedikit aja ya. Jadi Bang Agin tuh dulu pernah ngabarin gue suruh jadi narasumber horor. Cuman gue nggak punya cerita horor. Ketemu pocong kuntilanak gitu, amit-amit ya. Gue nggak pernah. Jadi sedikit cerita. Setiap gue telepon Bang Martin ini selalu mengelak. Karena dia tahu pasti telepon suruh ceritain kuntilanak sama pocong. Itu artinya dia belum pernah ketemu pocong sama kuntilanak. Jadi iya, bingung dia bingung harus cerita apa gitu kan. Gitu. Jadi ngomong-ngomong ini lupa nih. Gue sebenarnya mengarahkan untuk lupa. Ya, lupa. Jadi kembali lagi. Tetap kita challenge karena Bang Martin itu sangat jenius.
Enggak. Begitu gua ucap itu langsung jadi lagu. Mau di kamar mandi, mau lagi di gunung, di angkot atau di motor pun tetap semua jadi karya. Nah, kita akan challenge Bang Martin bikin salah satu karya langsung, gitu kan. Jadi ada gitar, Bang gitar, Bang, gitar. kita ngobrol-ngobrol nggak ada air ini. Oh, air. Mimin, air. Mimin katanya. Oke, sebentar, air lagi diambil. Ini apaan? Nggak ada sedang satu. Enggak, itu dari zaman ini Bang, dari zaman gua podcast sebenarnya kurang satu. Iya. Nah. Jadi Bang Agin juga pernah minta lagu sama gua. Setiap ku melihatmu, hati ini bergetar tanpa banyak kata. Jauh. Iya, tapi Bang Agin multi talent. Nah, kita kembali ke challenge-nya beliau. Nah, gue mau tantang dia bikin lagu Terima Kasih Jandaku. Judulnya itu. Terima Kasih Jandaku. Jadi sebenarnya biar dia berpikir keras bagaimana nih bernyanyi yang langsung di depan ini. Oh, luar biasa Bang. Mimin cowok sih. Yang jadi datang Maman. Maman. Buset Bang. Oke. Ini gelas gede amat. Ini buat gua mandi Bang. Ini buat mandi. Udah Bang. Biar lu kenyang pulang dia nggak dikerok. Tos dulu dong. Ya oke. Yuk. Buset, emang gua suka banget sama air putih ya. Ya. Seger banget gitu. Jadi gimana Bang? Nah, Terima Kasih Jandaku, coba lu bikin lagu biar pemirsa Agin TV langsung melihat lu tuh dari setiap ucapan aja bisa jadi bisa jadi lagu gitu. Seperti apa? Butuh waktu beberapa detik lah. Terima Kasih Jandaku lah ya. Masalahnya Terima Kasih Jandaku, gua nikah aja belum men. Coba kita lihat, coba denger ya. Oke ya. Ku bertemu dia, cantik jelita, rambut panjang sedikit sipit matanya. Aduh, tepuk tangan dong. Saat ku dekati dia, ku kenalan dengan dia. Ternyata dia punya anak satu. Luar biasa banget, keren ini keren. Enggak nyambung Terima Kasih Jandanya di mana? Pokoknya itu kan Tapi menandakan temanya Terima Kasih Janda, tapi janda. Enggak melulu harus ada kata-kata Terima Kasih Janda. Iya, tapi dengan dia punya anak satu, maksudnya dia udah janda gitu kan, kasarnya kayak Iya, gitulah. tapi nggak tahu kan udah cerai apa belum. Surat cerainya belum Itu ada. belum lanjut, tapi nanti saya lanjutin itu jadi inilah. Jadi lagu lah ya. Oke. Nah, Hati ini berdetak. Itu lagu Bang Agin ya. Oke. Judulnya Terimalah Cintaku, ada di Agin Channel. Nah, gini Bang, untuk tips apa ya namanya itu musisi muda sama produser muda mungkin ya yang mau berkembang di dunia musik, ada tips gak buat musisi muda yang sekarang lagi menggapai mungkin mimpi-mimpi mereka seperti itu? Jadi lebih gini sih Bang, kalau gua ngelihat era sekarang ya, buat anak-anak muda sekarang ini, yang penting mau gerak dulu aja. Ketika sudah memulai, ini tips pertama buat anak-anak muda sekarang, gerak dulu aja. Gerak dulu. Kedua, konsisten. Gitu, karena gue belajar juga sampai sekarang, gue masih belajar. Gue belum merasa diri gue sukses ya, karena gue masih proses untuk pembelajaran itu sendiri. Yang susah itu ketika kita konsisten Bang. Konsisten. Iya, karena setiap yang kita lakukan itu pasti ada titik jenuhnya. Nah, yang harus kita lawan apa? Ya konsisten itu. Yang harus kita bentuk itu konsistennya itu loh. Kalau misalnya kita konsisten, ya mudah-mudahan ya Bang ya, kalau rezeki kan sudah diatur sama yang di atas ya Bang. Ya udah, konsisten aja dulu, bergerak dulu aja gitu, sambil dipikirin konsepnya seperti apa, kayak gitu aja sih. Untuk harapan untuk Mars Production dan talent abang yang sekarang sudah di bawah naungan Mars Production, harapannya seperti apa nih Bang?
harapan untuk semuanya. Ya, harapan gue sih buat semua ya, bukan buat Mart Production aja. Gue pengen talent-talent gue ini berkembang Oke, di wadah yang sekarang ada ini, Mart Production Amin. ini. Gue pengen berkembang, pengen lebih ide-ide kreatifnya dimunculkan lagi, lebih luas jangkauannya lagi, Oke, secara musikalitas, secara lagu bisa diterima amin. sama Masyarakat Indonesia masyarakat mungkin di ya. Indonesia, bahkan bisa sampai go internasional ya. Oke, Itu kan sebuah mimpi kita kan, kalau mimpi kan bebas ya nggak Bang ya. terbatas, betul. Terbatas gitu. Maksudnya yang penting mimpi-mimpi yang baik aja gitu kan, kayak gitu Bang. Iya, jadi harapan buat saya juga pribadi sebagai sahabatnya Bang Martin, satu visi dan misi, karena beliau ini gigih dan apa ya namanya tuh, pantang menyerah sampai Amin, mudah-mudahan. titik ini yang saya tahu, sampai berdirinya Mars Production ini saya juga layak beliau mendapatkan apa ya namanya, apa yang didapatkan sekarang kayak gitu, seperti itu sih. Yes. Luar biasa banget, tapi yang pasti thank you banget sudah Siap, Bang. mampir ke Agin TV Channel, dan Semoga mudah-mudahan sukses terus Agin TV ya. sukses terus buat Mars Production. Kita keep konteks Bang Martin. Iya Terima dong. kasih Nah, banyak. sebagai penutupan gue mau ngasih satu lagu. Kemarin talent gue baru rilis. Oke. Ya, judulnya Sesal. Gue Sesal, bawain oke. salah satu lagu dari Triono. Wah, mantap. Talent gue yang Oke, berjudul Sesal. boleh silakan. Ini lagu Luar lagu biasa gue banget. sebenarnya. Siap. Refnya aja ya. Sayangku, kembalilah padaku. Bodohnya ku telah lukaimu. Sungguh menyesal hatiku telah sia-siakan dirimu. Oh Tuhan, jagalah dia untukku, berikan kesempatan untukku. Takkan ku sakiti lagi, dan kan ku jaga sampai mati. Itu refnya bisa kalian tonton di YouTube channel Mart Production, dan bisa kalian dengarkan di seluruh platform musik digital. Wah, gagal. Oke, thank you Bang Agin. Luar biasa. Sukses selalu.